Hi everyone, it's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Baiklah, pada kesempatan ini kita masih membahas seputar basic grammar dari nol. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, alangkah lebih baiknya saran saya ditonton terlebih dahulu supaya tidak gagal paham. Pada kali ini kita masih membahas kalimat verbal yang dimana subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal, namun yang kata kerjanya berakhiran huruf Y. Ya, ini dia yang kita bahas untuk kali ini. Kita langsung saja ya. Nah, kata kerja yang berakhiran Y akan ditambahkan S ya, apabila sebelum Y itu adalah huruf vokal. Huruf vokal itu ya kita udah tahu ya, A, I, U, E, O. Nah, ini dia. Maka cukup kata kerja ini kita tambahkan S saja. Contohnya apa? Stay. Yep, stay ya. Ini stay. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka stay ini kita akan tambahkan S, bukan IS. Apa contohnya? She stay at home. She stay at home. Untuk sementara, kalimat ini apakah benar apa tidak? Salah ya. Kenapa salah? Karena kata kerjanya tidak ditambahkan S atau IS. Pertanyaan kedua, apakah stay ini kita tambahkan S atau IS? Betul, hanya kita tambahkan S saja. Kenapa ditambahkan S saja? Karena sebelum huruf Y ada huruf vokal. Apa huruf vokalnya? Yaitu berupa huruf A. Nah, ini dia huruf A ini. Maka cukup kita tambahkan stays. She stays at home. Negatifnya bagaimana? Gampang sekali ya, kemarin kita sudah bahas. She does not stay at home. She doesn't stay at home. She doesn't stay at home. Kita lanjut. Bagaimana dengan interrogatifnya? Interrogatifnya adalah does she stay at home? Does she stay at home? Itu interrogatifnya. Baik. Bagaimana sekarang dengan kata kerja yang berakhiran IS? Kembalikan ke sini ya. Kata kerja yang berakhiran Y itu akan ditambahkan IS apabila sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan, consonant ya, ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa saja? Ya selain A, U, E, O tadi. Nah, itu aja ya basicnya dulu. Nah, selain A, U, E, O. Kasih contoh. Baik, kita kasih contohnya. Contohnya adalah study. Nah, study ini kan sebelum huruf Y huruf konsonan, yaitu berupa huruf D. Yep, huruf D. Kita kasih contoh. He study English. He study English. Nah, untuk sementara apakah kalimat ini benar? Tentu salah ya. Kenapa salah? Karena kata kerjanya tidak ditambahkan S atau IS. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah study ini akhirannya S atau IS? Betul, akhirannya IS. Dengan catatan. Nah ya, Y berubah menjadi I. Lalu kemudian tambahkan ES. Maka hasilnya seperti studies. Ini dia, studies, studies. Baik, saya tuliskan. Contohnya ya, he studies English. He studies English. Studinya, ingat ya, Y-nya berubah jadi I, lalu kemudian tambahkan E dan S. Studies.
studies. Ini dia ya, studies. He studies English. Lalu kemudian, kalau membuat kalimat negatifnya, gampang. He does not study English. Oke. Ini kenapa study tidak ditambahkan S atau IS? Bagi teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya, pasti akan mengerti. Silahkan ya yang belum, tonton dulu video sebelumnya. Baiklah lanjut, kita membuat kalimat interrogatifnya. Berarti, does he study English? Does he study English? Inilah dia ya. Cukup mudah bukan? Mudah sekali. Sekarang kita latihan ya. Teman-teman semua silakan tulis di komentar apakah kata kerjanya ini ditambahkan S atau IS. Soal pertama. Oke, bahasa Indonesia dulu ya. Lalu kemudian nanti teman-teman terjemahkan dalam bahasa Inggris. Dia berdoa setiap hari. Teman-teman bikin kalimat negatif dan interrogatif. Ini jangan lupa diterjemahkan dulu ya. Oke, positif, negatif, interrogatif. Soal kedua. Ayah saya menggoreng ikan. Sip. Ayah saya menggoreng ikan. Tulis, terjemahkan dulu ya. Positif, negatif, and interrogative. Nih, dua. Untuk sementara, dua dulu ya. Jadi teman-teman, kuncinya adalah apabila dalam kata kerja tersebut terdapat akhiran Y, maka akhiran Y tersebut ditambahkan S apabila sebelum huruf Y itu ada huruf vokal. Yang kedua, kata kerja yang berakhiran Y akan ditambahkan IS, E sama S apabila sebelum huruf Y tersebut huruf konsonan. Maka konsekuensinya huruf Y akan berubah menjadi I ya. Lalu kemudian tambahkan E dan S. Seperti contoh yang tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Do not forget to subscribe, like, and share this video. Mudah-mudahan bermanfaat. See you on the next video.